Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha summa kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa liqina sabiqulukin hasanin. Mabadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat yang mana hari raya Pekanan, ya, kita bisa bermajelis ilmu, melanjutkan kajian akidah, ya. Terakhir materi sampai tujuan, ya, tujuan belajar akidah. Selesai belum? Cek catatannya sendiri. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, selesai sampai di mana? Bukunya jangan ganti-ganti. Selesai sudah itu. Hari akhir. Iya, takdir selesai. Beriman kepada takdir. Ya. Beriman kepada takdir selesai, berarti berikutnya fadilah. Judulnya fadilah tauhid, keutamaan tauhid, ya. Keutamaan tauhid. Tauhid apa maknanya? Mengesahkan Allah. Bisa dijelaskan lebih luas? Tosis. Ayo. Tauhid selain mengesahkan maknanya apa? Penjabarannya lebih luas. Meyakini Tuhan hanya Allah. Kok agama ada banyak punya Tuhan semua, gimana? Pasal gimana? Ya, itu artinya menduakan itu gimana? Contoh menduakan. Ini menuntut ilmu karena apa? Karena orang tua takut dimarahin nabi-nabinya. Apa karena Allah? Gimana bedanya? Jangan tapi apa mana tauhid? Serius, Rehan, tauhid.
Seberapa kenal dengan Allah? Yang Tori ketahui apa? Banyak kan bikin ini jawain guru susah ilmu masuk. Tauhid sekarang keutamanya. Tauhid adalah tujuan. Nah, diciptakan jin dan manusia. Allah cipta langit, cipta bumi, seluruh alam semesta ini, kemudian Allah cipta manusia apa dan juga jin, apa tujuannya? Untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Yang betul kasih hadiah. Ayat? Salah, 50 berapa? 56. Ahnaf separuh. Betul. Rizki ayatnya betul. Nih, satu. Cepat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Berarti itu tujuannya. Maka kita jadi manusia kalau tidak beribadah, maka di luar dari peruntukannya istilahnya. Peruntukan kita hidup ini ibadah. Kalau tidak kita jalankan, berarti kita ini di luar dari SOP. Itu apa itu? Maka mending mati. Rohatan min kulli syarr. Mati itu berhenti dari semua dosa. Ya, lebih baik begitu aslinya. Kita punya saudara isinya maksiat terus, secara ringan-ringannya hisab nanti mending dia mati. Iya, gak dihisab, selesai hari itu mati dia, selesai dia urusan dengan dosa. Ada nggak orang yang hidupnya cuma nambah dosa? Banyaklah orang yang sholat sedikit. Dari yang sholat itu yang sholatnya sesuai sunnah lebih sedikit. Dari yang sesuai sunnah itu yang sholatnya khusyuk, tumakninah lebih lagi sedikit. Dan dicek lagi keikhlasannya. Susah, nggak ada lembaga pengikhlasan. Apa? Indikator ikhlas dirinci, di checklist apa? Ada ngeluh nggak deh? Wih, udah azan sih. Ada orang gitu? Itu dari indikator sholat, belum pengamalan rukun Islam yang lain. Ya, pengorbanan, ya, yang dituntut dalam agama ini. Termasuk jin ya. Jin itu untuk ibadah. Jadi kalau jin masuk ke tubuh orang, jin itu salah pergaulan, termasuk kurang kerjaan gitu. Dia harus apa? Beribadah seperti kita ini ibadah. Kemudian yang kedua, biar selesai, tauhid adalah risalah yang dibawa oleh para rasul. Tauhid adalah risalah yang dibawa oleh para rasul. Tauhid artinya apa, Mir? Mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Surat apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Terjemahan. Wa dan la qad sungguh benar-benar. Ya terusin. Bahasa Arabnya gimana? Din. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Surat apa? Bing, udah lulus pelajaran agama.
Pelajaran agama di pondok. Surat apa tadi? Dan artinya Pim? Lumayan sosis. Masa adanya ahwat? Kerja dulu lah. Mana mau ahwatnya cuma dikobalin. Butuh hidup. Tapi tadi mahasiswa pencari ilmu dari negeri Palas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Terjemahan Bigale. Dan nyana tak lah. Dan sungguh kami telah mengutus, benar-benar kami telah mengutus setiap Rasul setiap umat, mengutus Rasul setiap umat. Ummatir rasulan, Rasulnya setiap umat. Apa ini isinya? Seruannya itu anibudullah wajtanibut taghut. Surat apa? An-Nahl ayat 36. Apalin ini ujian ayat-ayat hukum, ayat-ayat akidah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Rasul ada berapa? Waktu itu udah ada itu. 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 itu isinya apa? Isi dakwahnya apa? Tauhid. Tadi Anibudullah artinya apa? Sembahlah Allah saja. Dan wajtanibu jauhilah sembahan atau tauhid. Tauhidnya apa? Tauhid itu sembahan selain Allah, bisa setan, bisa dukun, bisa raja yang membuat hukum, ya. Apa atasan yang membuat hukum menandingi hukum Allah. Ya, atau melarang, bisa jadi tauhid. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi bisa banyak ya, dalam hadis Bukhari 124.000, bahkan lebih. Tapi yang wajib kita imani cuma berapa? Yang kita tahu namanya 25, itu pun sudah dengan Rasul. Rasulnya berarti ada 20 sisa dari apa? Nabinya ada 20 yang kita ketahui selain daripada yang 5 tadi. Apa bedanya Nabi yang paling mendasar? Nabi itu dan Rasul itu bedanya apa? Menyampaikan apa? Dakwahnya kepada semua umat. Ya. Nabi bisa jadi dia dapat wahyu tapi belum tentu untuk didakwahkan. Nah, yang Rasul sama, cuma yang beda apa? Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad beda ajarannya. Ajarannya, syariatnya beda. Nabi Musa, Nabi Ibrahim beda. Walaupun ada nanti syariat nabi-nabi terdahulu yang masih syar'u man qoblana istilahnya dalam pembahasan fikih itu, syariat terdahulu yang masih berlaku sunat. Ya. Apalagi haji, ya. Tapi aslinya memiliki apa? Perbedaan cara beribadah. Tapi tujuan ibadah sama atau tidak? Sama siapa? Allah. Ya. Lain dalil walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibut taghut. Sembahan selain Allah. Yang kedua, tauhid adalah landasan dari semua ibadah. Kalau tidak bertauhid, apakah diterima amalan itu? Tidak. Apakah capek-capeknya ibadah itu berfaedah? Tidak. Sebab nanti terhapus orang yang syirik, amal solehnya terhapus, meskipun syarat rukun kaifiatnya sah tapi terhapus lantaran syirik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara
ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wahfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani. Mbak Ida, terlambat apa enggak ini? 7. Wah, enggak dapat abi hadat ya. Jam 5.50 dapatnya. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah lainnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah perintahkan surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sekaligus ini ayat apa? Birrul walidain. Kemarin udah nulis tuh. Nanti kami bagi lagi itu untuk talim. Ya. Masih disimpan. Kalau habis coret dari kata per kata, takutnya kamu putus asa, ini apa? Terlalu tersakiti. Kalau nulis dicoret mana Gusti? Woi, sakitnya ke ubun-ubun apa? Perasaan udah bener salah. Virus di. Tegak virus di. Tegak skripsi maksudnya. Hentikan duka lana itu. Semua bernilai ibadah. Sudah jadi 3 skripsi, udah dilanjutin aja, dibuat buku. Yang judul untuk lulus buat lagi. Ya. Disandingkan di sini Allah perintahkan dilarang oleh Allah beribadah kecuali hanya kepada Allah dan dilarang berbuat apa? Durhaka. Durhakanya itu pernah nggak dengar? Ya, Abi bilang kalau keluarga kita, bapak, ibu atau saudara kita meninggal, kita disuruh menyambung silaturahmi dengan siapa? Teman. Teman siapa? Teman orang tua. Kalau orang tua kita meninggal, teman kakak kita kalau kakak kita meninggal. Maknanya apa itu? Segitunya ya. Itu bentuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal, menjaga ini pertemanan. Kalau misalkan saling ambil mantu kan, para sahabat itu kan mantu-mantuan. Utsman bin Affan itu mantunya Nabi bukan? Hah? Bagaimana coba? Dekat begitu. Ali bin Abi Thalib mantunya Nabi. Siapa lagi? Pamannya. Abi Thalib itu pamannya Nabi kan? Udah ingat-ingat. Lah apalagi dengan orang tua. Kemarin itu kan sudah ada kisah nyata kan yang saya ketik itu sampai saya sempetin. Ini orang-orang ini hidupnya diomongin. Walaupun bukan apa? Sepupuan gitu ya, tapi pernah tua gitu. Itu anak paman saya berarti kan sepupu. Enggak ada yang nurut. Ini sudah kamu akan begini. Terbukti. Karena kita pakai ilmu, ikhlas, gak ada niatan kita mau bayar nasihatin, konseling. Malah kita kadang ngasih duit. Iya kan? Saudara tua kan istilahnya. Nyangoni istilahnya. Malah gak dianggap. Itu hati-hati itu, sama itu. Harus dipertimbangkan itu. Omongan dari keluarga besar itu banyak juga kan? Menikah ngeyel ke Mbak Ida. Ngeyel, semuanya gak ada setuju. Keluarga besar gak setuju. Ya sudah, jangan melawan. Masalahnya kalau bapak ibumu saja yang setuju, pamanmu gak setuju, Pak Dewanya gak setuju. Jadi kalau ada masalah, apa mau selesaiin sendiri? Disyukurin. Itulah gak nurut orang tua. Ada baiknya. Dan itu juga bisa gagal rumah tangga. Gak ada doa, gak ada ridho.
Wabil walidaini ihsana, ini saya uraikan sampai pada kerabat-kerabat orang tua kita ini. Kerabat itu hubungan darah ya, saudara dekat, yang kemudian harus juga kita jaga. Ihsana itu yang terbaik ya. Bayangin, maka dosa syirik, kemudian dosa apa yang besar di ayat ini? Durhaka urutannya di sini. Coba kalau disambungin begitu berarti hampir-hampir sama kan, kayak setara syirik dan durhaka. Tapi yang betul dalam fikihnya urutannya nomor moyangnya syirik, baru dosa yang lain ya, durhaka, membunuh. Dan durhaka ini dosa yang bagaimana? Dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Cash itu bisa bermakna ya mungkin ya setahun, 2 tahun, atau 10 tahun. Dulu nggak nurut waktu kecilnya, waktu SMA-nya gabut terus ya, nanti 20 tahun dia punya anak, 30 tahun gantian, susah hidupnya. Atau mungkin juga bisa sebulan 2 bulan, atau mungkin juga kadang-kadang orang yang disayang Allah cepat, nggak nunggu apa lama-lama, diberikan hukuman hitungan hari, hitungan jam kan. Tapi masalahnya yang pokok, paham nggak kalau itu diberikan apa istilahnya, sanksi, cash. Itu yang penting, nyambung nggak dengan maunya Allah, kenapa diturunkan musibah ini? Karena kemarin begini. Kenapa kok jalannya? Kemudian imaya bulgona indaka kibar ahadukuma au kilahuma, kemudian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, nanti pengen diurus gak kalau udah tua? Mbahmu umur berapa kan? Siapa punya mbah? Buyut? Tapi punya buyut? Gak ada mbah, buyutnya anak tuh, kakek buyut. Cuman itu kalau dari jalur bapak udah gak ada nih, gak ada semua. Tinggal kakek buyut. Mau nggak diurus? Paham nggak kalau ke atas itu juga harus dinafkahi? Begini, siapa yang dinafkahi selain dari istri dan anak? Ke atas orang tua. Ke atas ya kakek nenek kita. Terus kalau masih ada buyut, canggah, warek, gebok, bosok, udek-udek, apalagi istilah Jawa itu. Dalam Islam berapa itu? Tetap ya, nggak ada istilah itu, tapi tetap nasabnya bisa nyambung. Bisa mbah. Masih satu. Pernah ngasih apa sama mbahnya? Itu urusan orang tua saya. Enggak lah, tetap sanggup. Apa mau nyari anak yatim yang nggak punya mbah, nggak punya bapak, aman? Digali jangan-jangan, atau yang sudah tua gitu, habis dinikahin biar meninggal gitu. Nggak boleh ya. Kalau menikah karena itu kan bukan karena agama gitu, karena mau nunggu hartanya, nggak mau ngurus orang tua. Mungkin 5 Juni bulan tahun depan bisa nikah. Bagus, Bim. 25 anak, ustadz semua, selesai. Karuan gitu. Programnya memperbanyak orang yang sujud, ya kan? Daripada mubazir umur kan? Ya kan? Mubazir umur 22 enggak punya keturunan terus ini. Ya, terus apa lagi? Wah, ini rumit ya, rumit. Jangan bantah-bantahan kemarin di-share, jangan bantah-bantahan. Sulit. Orang tua pernah disampaikan? Masih ingat enggak, Mbak Ida? Punya orang tua umur 80 ke atas seperti umur berapa? Atau dari bawah 60 udah mulai rewel. 60 seperti anak-anak remaja. Remaja berapa? 15-an tahun. 70 seperti berapa? 10-an
tahun. 80 berarti seperti 5 tahun ke sana lagi, berarti semakin kecil, bisa 3 tahun, 2 tahun. Bayi lama-lama. Kalau bayi gimana? Kuping udah nggak dengar, mata udah lamur, pikun. Kemana-mana akhirnya apa? Kayak bayi loh. Bayi itu baru lahir digendong terus. Nyusuh lama-lama. Tahu nyusuh nggak ya? BAB di situ, tidur di situ. Nyusuh itu masih gimana? Abi burung itu nyusuh ya. Di situ dia apa-apa di sini. Lah ya, burung kan dari burung itu yang nyusuh. Orang kan nggak nyusuh hasilnya. Mandi apa namanya? Disamakan. Masih ada yang pengen umurnya sampai panjang? Abi tadi pengen umur berapa? 100. Sekasihnya, dikasihnya. Jadi suaranya kayak gitu loh, ya. Nggak pernah denger. Irit. Iya. Hisapnya jadi gampang ya, gitu deh ya. Kalau cerewet kan dihitung terus. Tapi kalau untuk dakwah harus cerewet atau harus diam? Dakwah, malu-malu lain. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, wala taqula humma ufin wala tanhar huma. Dan janganlah kamu bentak. Apa contoh ini? Durhaka. Cepat. Angkat tangan. Apa? Besar. Ini contohnya gimana? Bentak. Oke, kayak mana bentak itu? Bentak itu kalimatnya kayak apa? Aku nggak mau mondok, gitu ya. Nggak mau, capek. Itu durhaka. Karena perintah orang tua yang isi perintahnya ma'ruf, baik, nggak boleh dibantah. Abi-abinya apa sih pertanyaan? Mengapa belum berani menikah? Pertanyaan tauhid. Tauhid ini. Jawab. Ayo. Nggak pakai lama biar cepat materinya. Biar ngantuk. Ayo. Yang Mbak Ida khusus. Yang dicari ikhwan pemuda yang seperti apa Mbak Ida? Tauhidnya, ini tauhid. Apa yang sudah harus kaya, udah pasti gak habis hartanya, atau mulai dari nol? Apa istilahnya? Dipom, nyari sama-sama gitu kan? Iya kalau ketemu. Gitu. Nah ini habis waktu ini, gabinya ini. Apa? Gak berani. Ini bisa tauhid. Takut rezeki kan? Gak bisa memberi nafkah. Emangnya yang ngasih nafkah antum siapa? Antum sendiri. Apa Allah? Sudah seberapa dekat dengan Allah? Sudah seberapa yakin? Emang Allah pernah mengingkari la yukhliful mi'ad? Pernah nggak Allah janjinya janji palsu? Nggak pernah. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Jangan-jangan ini masih berani santri-santri tauhidnya nih. Ya. Apa yang harus dipikirkan dalam hidup? Asraf. Apa yang dipikirkan? Perintah Allah. Apa perintah Allah? Ibadah, menuntut ilmu, berdakwah, bekerja, ya kan? Mencari fantasiru fil ardi, ya kan? Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, ya kan? Terus ayat yang lain apa lagi kira? Wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Suruh cari, ya, bekerja. Fakulit malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kalian, nanti Allah dan Rasulnya yang akan
lihat. Adapun yang sudah dijamin, apa yang sudah dijamin? Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kata Allah. Apa larangan? Khosyata imlakin itu. Jangan membunuh anak-anakmu karena kamu tidak bisa atau takut tidak bisa memberi makan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apalagi? Ini penting nih. Walaupun mau resesi, walaupun apa, tetap. Jadi fokusnya gimana? Hidup ini terus memberi manfaat yang perintah dikerjakan, pikirannya kata Koh Stephen apa? Hidup ini nunggu sholat, jadi itu yang diperintahkan secara setiap setiap hari sampai 5 waktu ya, bahkan ditambah sunnah. Memang gitu kan, sholat nunggu. Kalau haji kan cukup sekali, puasa tahunan kan gitu. Ya, apalagi itu yang dipikirkan tiap hari. Terus sambil nunggu mati ya, ajal menjemput diisi dengan amal soleh. Gak ada yang jawab nih. Baidah apa baidah? Yang bagaimana gitu? Kriterianya yang bertauhid, yang dia tidak takut menafkahi, ya. Berat ya baidah? Yang kayak apa? Belum ketemu ya? Kalau ketemu nikah lagi. Ya. Kemudian apa? Contoh lagi, dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah doa itu ya. Rabbi harhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang yang nggak suka anak kecil juga. Seperti apa ngurus anak kecil? Bayi. Tuh. Kasihilah mereka keduanya. Udah digambarkan nanti harus seperti mengasihi anak kecil. Kalau anak kecil gimana? Suka rela kan kalau punya mau. Ya memang apalagi kena penyakit pikiran ini brain atrofi otak, pikirannya sudah menurun loh ya, sudah menurun, melemah. Jadi nggak sama dengan pikiran orang muda. Kok pikiran mbah itu kok aneh-aneh gitu, pikiran kakek itu kok aneh-aneh, eyang itu kok pikirannya ya kayak gitu. Si Nurul mengurus seperti anak kecil, waktu kecil sikapnya sudah kembali seperti anak kecil. Terus ada doanya supaya berlindung dari kejelekan hari tua, wasuil kibari, berlindung dari kejahatan keburukan hari tua. Mau nggak menjadi umurnya 100 tahun? Oh iya, kayak gutulanan karo putune karo buyute. Mbah itu makan itu salah-salah loh, masuk hidung. Mbah ngambil sambal keliru. Mbah mau pulang malah harusnya ke sini ke sana, salah kamar gitu. Lunak-lunuk gitu, tongkat. Duit, tapi duit tetap paham loh. Sebenarnya duit itu nggak keliru. Kemudian surat berikutnya, surat Al-An'am 151, 153 panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaihi alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum. Nah ini min imlakin nahnu narzuqukum. Ada ayat tentang rezeki juga. Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu udah, kalau ingat ayat itu selesai kehidupan ini rezeki. Tidak akan apa? Enggak ada masalah. Ini juga ada di sini. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu wa auful kaila wal mizan bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum
fa'dilu walau kana da qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqu bihi la'alakum tadhakkarun wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqu bihi la'alakum tattaqun. Panjang. Perhatikan, katakanlah Muhammad, marilah ku bukakan apa yang kubacakan, apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Nabi Muhammad, Allah ngomong sama Nabi Muhammad, jelasin apa yang diharamkan. Yang pertama apa? Ini hubungannya dengan tauhid tadi juga. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dianya siapa? Allah. Ya, larangan apa? Berbuat syirik. Nah, berarti kalau tidak syirik, jadinya apa? Makanya ini jadi pembahasan keutamaan tauhid. Jadi yang tidak syirik ini, yang tidak syirik berarti dia ahli tauhid, karena lawannya syirik adalah tauhid. Maka bagaimana fadilahnya? Ya, keutamaannya, yaitu janganlah kamu berbuat baiklah terhadap selalu ya, ini juga kedua orang tua. Maka dibilang, orang Lampung pernah ngomong sama saya ya, orang tua macam kurang buruk katanya. Itu dari ajaran adatnya begitu sering. Kurang buruk itu macam mana ya? Dibuang nggak boleh, dibaca nggak bisa, susah karena udah jelek. Orang tua itu ya nggak boleh dibunuh, dibuang artinya. Diurusnya Pak ayah, seperti baca yang sudah putus-putus, robek-robek, kumel. Diurusnya Pak ya. Di sini kemudian sering dibilang itu Tuhan yang terlihat katanya. Orang tua itu seperti Tuhan yang terlihat. Di ayat ini disandingkan terus nih. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua setelah larangan berbuat syirik, kemudian diperintahkan berbuat baik kepada orang tuamu dan janganlah kamu membunuh. Nah ini. Adakah orang aborsi? Walah, banyak itu aborsi itu apa? Karena apa? Zina biasanya, kemudian apa? Dibunuh itu. Atau kemudian sudah lahir dibuang. Kalau nggak ketemu orang kan mati akhirnya. Atau mungkin secara langsung ada nggak orang tua yang kalap itu? Bacoknya anaknya, diracunnya. Ada, sudah model begitu. Dilarang. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut apa? Min imlakin, miskin, nggak bisa kasih makan. Berarti di sini apa? Orang yang bertauhid itu nggak begitu, ya. Tenang dengan jaminan rezeki. Jadi nggak boleh membunuh anak karena takut nggak bisa kasih makan. Jadi kalau badan gendut, nggak kerja, nggak gesit gimana? Jadi itu ada Deputi Basnas itu, Pak Arifin Purwakarta. Lihat anunya di YouTube apa dia? Orangnya lebih segede saya lah gendut. Walah gesitnya nggak karuan. Ya karena jiwanya semangat, jenis orang badannya aja. Nggak mesti kayak Bijabri kursi terus gesit, enggak, lelet juga, nggak mesti. Ya, memang mungkin kelincahannya yang di bawah-bawah, kalau naik-naik tangga ya susah ya. Tapi yang orangnya jiwanya semangat. Ini nggak mesti kalau yang gendut itu terus nggak ngapa-ngapa, nggak gerak. Itu yang kurus tinggi anak SMA mana? Ramping. Ya lelet. Kayak mana sekarang? Santrimu satu-satunya. Ya, kemana hilang? Iya hilang lagi. Absen hilang. Nanti pas selesai ada lagi modus. Gak boleh apa? Bunuh ya. Kemudian apa? Ini tauhid berarti kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Loh, siapa yang beri rezeki? Langsung diomong ini, gak usah takut. Nahnu narzukum wa iyahum. Yo kamu, yo anakmu, apa tadi? Yo kamu, yo anakmu, kata Allah nih. Gak usah takut.
Wala taqrabul fawahisa, dan janganlah kamu mendekati apa? Perbuatan yang keji. Fahisah yang paling membuat azab itu LGBT. Zina, ya biasa, zina itu ya dosa besar, tapi itu masih wajar dalam arti nggak menyimpang. Tapi kalau sudah LGBT, oh itu bisa likuifaksi terjadi, kubur biasanya apa? Longsor itu, gerak buminya, itu ternyata sebabnya karena LGBT yang paling sering ya. Apa? Seperti umatnya Nabi Lut alaihissalam yang melampaui batas dari bentuk perzinahan, ya, fawahisyah itu kerusakan begitu. Kemudian apa? Baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Enggak boleh bunuh kecuali dengan suatu sebab yang benar. Sebab yang benar itu karena membunuh juga ya, karena dia berzina. Itu sebab yang benar, karena dia memerangi Islam, itu baru boleh kita membunuh dengan sebab yang benar, itu begitu. Dihukum ya, melakukan pidana. Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahaminya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim. Tuh, masih kecil, bodoh, ditipu, diambil hartanya. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran. Nih. Pernah nggak beli ini timbangannya nggak sesuai? Ya, Rehan, ada nggak orang yang jual nipu timbangan, takaran? Banyak. Maka kalau sudah banyak dosa, maksiat, apa yang terjadi? Turunlah azab. Siapa yang bisa ngomongin mereka? Semakin orang lahir Rehan bodoh. Punya yang kata lamuna wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah menerangkan ya, setiap bayi lahir itu la ta'lamuna, saya keluar dari perut ibunya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti hukum, maksudnya nggak ngerti akidah. Akhirnya dia apa? Menipu. Akhirnya apa dia? Mengurangi timbangan terus. Ya. Sehingga apa? Kalau sudah banyak maksiat juga, maka apa? Timbullah apa? Musibah. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya, nggak mungkin ya, di luar kesanggupan. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Kemudian apa? Kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ya, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Poinnya ini yang diambil dalil untuk masalah tauhid ya. Tauhid adalah landasan. Semua kalau tidak la ilaha illallah, tidak bertauhid, menjadi sia-sia. Seluruh amalannya menjadi terhapus. Kemudian tauhid mencakup seluruh yang keempat. Tauhid Tauhid mencakup seluruh ajaran Rasulullah SAW. Semuanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka supaya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, marilah membacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik. Nah, ini sama sedikit pun. Sungguh inilah jalanku,
berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Santri siapa yang datang tuh? Pak Indah Desa ini. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan ini ya, apa yang diharamkan padamu oleh Tuhan, yaitu janganlah kamu berbuat syirik. Ini juga masih larangan berbuat syirik ya. Tauhid mencakup seluruh ajaran Rasulullah ya, larangan berbuat syirik. Kelima, tauhid adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, wajib. Ini fardu ain mempelajarinya, wajib ya. Aku pernah dibonceng Nabi SAW dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah? Ya Mu'adz, adri ma haqqullah, apakah kamu mengetahui hak Allah alal ibad? Wa ma haqqul ibad ala Allah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahu alal ibad anta buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nah, ini sama tauhid ya. Jadi Mu'adz ya digonceng Nabi, sahabat Mu'adz. Kemudian ditanya, Nabi suka begitu kalau mau bersabda itu nanya, wahai Mu'adz, ngerti enggak apa hak Allah? Apa hak Allah yang harus dipenuhi? Apa hak Allah? Ayo, hak Allah. Yang berarti kewajiban hamba. Hak Allah kewajiban makhluk. Apa kewajibannya? Diibadahi. Jawabnya siapa yang betul? Apa? Beribadah kepada Allah. Itu saja. Coba dalam hadisnya yang khusus ya, ini untuk dibatasi hadis ini biar sesuai. Apa hamba-hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasul lebih ketahui. Kemudian beliau bersabda, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah hendaknya mereka beribadah kepadanya. Hak ya Allah itu kemudian apa? Harus kita ibadahi. Berikutnya apa? Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang kalau hak hamba, sedangkan hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah apa? Jadi hak Allah sekarang hak hamba. Rezeki, duit aja. Ya rezeki, duit. Hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan mengazab apa? Tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah. Orang yang bertauhid, tidak syirik, diberi hak apa? Ya, haknya apa? Tidak diberikan azab atau tidak disiksa. Allah tidak menyiksa orang yang bertauhid. Tuh, aman. Ya. Karena ya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, jangan kau lakukan itu karena khawatir mereka nanti bersikap pasrah. Oh, tidak mau apa? Optimis. Ya. Cepat-cepat angkat tangan. Hak hamba atas Allah apa? Cepat. Nah, juga. Oh ya. Kalau apa? Iya, nih. Masuk aja apa lagi? Seragamu kemana? Kemarin ada di atas. Gimana kamu yang punya baju? Kemarin ada di atas. Hah? Baik, yang keenam, tauhid akan mendatangkan ketenangan hidup. Apa
masalahnya hidup bersih? Nggak ada bersih, apalagi yang zikir terus. Nggak ada. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Coba mau dicontohkan. Ada yang punya masalah. Banyak. Apa masalahnya? Contoh. Pendekatan tauhid. Bukan pendekatannya tauhid. Biar tenang. Apa? Masalah yang konkret. Atau masalahnya nggak tahu masalah. Saking miskin ilmu. Masalah banyak. Masalah bisa dilihat oleh orang yang punya cara pandang ilmu. Menurut ilmu itu nanti bahaya. Bahaya itu tidur habis subuh terus. Bahaya ini pemuda-pemuda kafe ini malas terus. Habis umur. Tua habis. Apa masalah contoh? Santri. Masalah santri apa? Gak hafal-hafal. Gak hafal aja hilang. Ya Bi? Apa masalahmu? Masalahnya kamu ada masalah. Padahal ini kok bermasalah Bi. Nyoret-nyoret. Ya. Apa Bi? Apa Bi? Ya masalahnya bilang ngantuk tidur. Iya. Hidup ini apa? Memang isinya masalah. Apabila bertauhid, Allah memberikan ketenangan. Ya. Kalau dikasih masalah berarti apa? Belum tahu gimana? Diuji kan? Ujian kan? Atau mungkin penyakit lah masalahnya itu apa? Kesempitan, musibah. Dalam Islam gimana? Musibah itu bernilai apa? Pengguguran dosa. Kalau sudah nggak punya dosa, bernilai apa? Meninggikan derajat yang hakiki dalam pandangan Allah sebagai hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang muhsin. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya kezaliman di situ syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ketenteraman. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah. Ada nggak bayang-bayang takut? Ada? Takut apa? Takut masa depan? Ada nggak Abi sedih? Masa lalu kurang amal, pemborosan waktu, kurang faedah, status hari-harinya nyantai. Atau istilahnya, wal asrinya baru rasa. Dulu saya kemana? Dulu main aja bola. Surat ngapal Quran kayak. Ada loh yang ini. Dulu zaman kecil saya nggak ada anak-anak kecil begini udah ngapalin Quran. Adanya nyanyi. Ya. Sekambil itu mana ada sekolah? Sedesa mana? Mana desa? Gimana? Mobil siapa tadi? Ya kan? Mubazir. Ya. Misalnya apa kekhawatirannya? Ini Bayu belum punya anak, masalahnya. Ya, dari contoh masalah dengan tauhid. Manut gak sama Allah? Ditanya. Manut gak? Ya udah terima. Yang beranak terus, ya udah terima juga. Gak bisa. Disitulah kemudian makhluk itu abdi ya, manut, tunduk, pasrah dan manut. Ya. Pernah nggak protes sama Allah? Kemarin misalnya, macet, hujan, nggak bisa begitu. Menyakiti Allah, suka-suka Allah dunia ini mau bagaimana? Mana hakikat kehambaan itu kadang-kadang belum jelas, masih tawar-menawar. Ya. Apa sekarang yang nggak disukai dalam hidup? Yang itu diperintahkan, itulah ibadah, itulah taat. Memang urusannya begitu.
Yang kita sukai malah dilarang sama syariat. Itulah melawan hawa nafsu. Kemarin ceramahnya mana itu? Ustadz Bima melawan hawa nafsu. Ya, videonya coba. Isinya apa? Benar nggak? Ya, Bristi. Apa masalahnya hidup? Gak ada. Gak ada, Bristi. Sekalipun Nabi Bristi tidak menikah, gak ada masalah. Asal isinya untuk perjuangan. Kan yang diperintahkan perjuangan itu. Sampai siapa? Imam Nawawi tidak menikah. Ibnu Taimiyah siapa lagi? Nggak menikah. Jadi nggak soal kan? Asal apa? Ada kepastian menjadi orang beriman bertauhid. Tapi yang jamin itu siapa? Gitu. Itu masalahnya. Keimanan kita ini kelas apa? Gitu. Baik, yang ke-7 sekarang. Tauhid adalah penyebab masuk surga. Ya. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersahadat tidak ada sembahan yang hak. Nah ini arti la ilaha illallah ini. Man syahida la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini artinya. Santri, serap apa arti la ilaha illallah? Cip. Ustaz Ali Hidayat semalam. Apa isinya? Ceramahnya? Hidup bersama Al-Quran ya? Apa ceramahnya Ustaz Hidayat semalam? Iya, ramainya aja taunya nanti. Jadi isinya apa? Habis hukum nih. Berarti hasilnya apa? Main, rame gitu. Jip, pikirin nanti ditanya lagi. Dikasih waktu. Meninggalkan pondok, ikut taklim Ustaz Adi Hidayat. Ya udah. Apa hasilnya? Serap arti la ilaha illallah, serap. Yang benar. Arti la ilaha illallah, Lutfi, yang benar. Tarik. Wah, yang benar. Nih. La ma'budu bihaqqin illallah. Pertanyaan untuk Abi dan Umiyah. Mengapa la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah itu salah? Salahnya apa? Tinjauannya. Hah? Yang seharusnya kan tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan yang lain ya ada. Apa Tuhan yang lain? Ya. Maksudnya ya ada, tapi itu bukan Allah. Ya. Yang diartikan orang-orang keliru. Ini ding, artinya. Apa lagi? Mengapa orang tidak suka belajar akidah? Pertanyaan Nabi Abinya. Cepat. Ini mana tidur? Gak nanya, ditanya gak jawab. Beda dengan fikih. Mengapa? Ayo manajemen. Beriang lagi. Yuk, ngapa yuk? Bayu. Susah neranginnya. Ayo beda, kenapa? Santri susah. Ya orang pada umumnya. Apa? Jenuh. Loh. Ketinggalan zaman. Kalau belajar fikih enggak. Sulit anunya apa? Sudah belajar akidah, kategori dia paham. Kategori paham, berhasil, imannya tinggi, naik, sulit. Tidak bisa diukur oleh manusia. Kalau kayak fikih gitu kan. Oh, bisa dinilai. Hasilnya kan, oh
Indikatornya gampang. Ini nilai taksonomia. Terus, apa lagi? Anaknya 3. Perasaan manusia bagaimana itu? Ketika belajar akidah dengan belajar yang menghasilkan duit, entah belajar masak apa belajar industri kerajinan tangan prakarya bisa dapat duit. Rasanya gimana itu? Semangat mana? Senang? Tidak senang? Biasa aja? Gimana? Sama IPS? Apa kemarin itu? IPA ya yang Patril. Cuma ada di kamar Rizky itu. Kebakaran nggak nanti ya? Kenapa? Ayo, masih ada lagi. Banyak ini. 30. Perasaannya gimana kalau belajar laki-laki? Perasaan. Nah kemudian inilah barang siapa yang bersyahadat tidak ada sembahan yang hak benar selain Allah, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan surga itu benar-benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkan ke dalam surga betapapun amal yang diperbuatnya. Ini semuanya ya menjadi sebab masuk surga karena tauhid itu. Ya. Karena tauhid, ya. Yang kedelapan, tauhid dapat menyelamatkan dari siksa neraka. Wa inna Allaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada nafi dan isbat. Apa itu nafi dan isbat? Cepat. Di dalam la ilaha illallah itu nafi dan isbat. Semua satuin dulu. Apa nafi? Rukunnya. Idah yang dimutakin 6 tahun. Nafi dan isbat. Nafi. Artinya apa? Yang penetapan itu apa? Yang penafian nafi. Peniadaan lalu ditetapkan isbat. Hanya Abi Jabri yang ada di hati. Kira-kira gitu. Selain itu dibuang semua gitu ya. Oh gitu. Din. Udah tahu nih kamu harusnya jauh. Kasih Umi itu. Belum makan tadi. Abi Jabri yang menafkahi, ngapain lagi dikasih? Memberi. Apa makna wajah Allah yang tafsir? Ini wajah Allah dicari wajahnya, raimu gitu orang. Terus apa itu? Dalam. Oh ya. Ya misalnya Hidayah kan selesai jam 10 lah, nggak mungkin. Pulangnya jam 6 ya piketnya gimana? Apa maksud wajah Allah, mengharap wajah Allah? Betul-betul maknanya tekstual, nah itu orang tafsir, atau makna majas, makna yang lain? Boleh Pak, wajah Allah maknanya apa? Apa?
Apa tadi? Apa wajah Allah maknanya? Itu yang kabiro yang di Sahih Muslim yang panjang. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira. Subhanallah wa ini wajah wajahia. Itu bagaimana itu? Raimu menghadap apa? Allah. Ini raiku. Gimana? Pan? Mana ini? Ya? Itu PR kalau nggak dijawab. Wajah Allah bagaimana maksudnya? Oh dijawab nih. Kalau yang majas kan maksudnya menghadap wajah Allah itu menghadap keridhaan Allah. Kalau tekstualnya Allah sendiri kan menjanjikan bahwa manusia yang nanti masuk surga itu ada golongan tertentu yang lebih utama surganya, di mana di sana Allah menampakkan wajahnya, karunia yang tertinggi yang diperoleh oleh penghuni surga itu kan dapat bertemu dengan wajah Allah. Ulangi yang Jabri, jawaban untuk apa? Ya orang ngatek ngomong, belbetes tak boleh. Itu makna apa? Makna tekstual? Apa majas? Ini biar kami Jabri untuk lauk sarapan. Biar wadahnya agak gemuk. Ya, ini kapan? Ya, artinya begitu bisa. Itu udah ada dalam kurungnya. Kalau dimaknai ya keridhaan Allah ya pahala, rahmat Allah bisa masuk surga, atau liqa arabi ya, berjumpa dengan Allah, bertatap muka langsung. Adakah yang senang ketemu orang? Paling senang dihormati kalau ngomong gimana? Ini sejenis lah ya. Bertatap muka. Ini kalau dikatakan orang itu kalau ada kepalanya kan? Kalau cuma kepala tok, badan tok gimana? Jadi ini juga kehormatan manusia kalau berjumpa, termasuk adab, berinteraksi, ngobrol itu juga dengan memandang wajah. Maka penghormatan kita bisa bertatap muka, bermuajahah dengan Allah. Contoh rindu kepada Allah. GPL, masih banyak. Siapa yang mau? Contoh rindu. Hah? Berzikir. Lumayan lah. Gimana anak yang lain? Hah? Apa? Minta mati. Ya nih. Kalau minta panjang umur, berubah dosa, minta mati. Jangan sih lalu. Apa lagi? Oh, itu tasbihul nafas. Tangganya bagaimana supaya dekat dengan Allah? Sampai rindu. Jib, apa isi ceramah Ustaz Hidayat? Takwa. Arti takwa? Taat kepada Allah. Terus? Udah gitu aja. Kitab tafsir. Tafsir apa? Artinya tafsir? Nih, artinya tafsir. Nih. Khusus Pak Ayu. Hakikat anak.
hakikat anak. Benar cuma hakikat menuntut ilmu. Benar cuma bisa itu apa di pakai aplikasi ya, omongan saya bisa ditulis ulang semua gitu. Bisa ya, ada aplikasinya ya. Didengerin satu-satu, ditulis satu-satu gitu. Yang resumanya paling ngawur-ngawur yang terakhir itu. Terakhir dua-duanya itu. Kok perasaan saya nggak ngomong begitu, kok ada begitu gitu. Iya kan? Yuk Mbak Yu, hakikat anak. Ini akidah nih. Namamu siapa? Namamu? Oh, kurnia itu apa artinya? Karnia ya? Pernah nggak protes? Kok saya belum hamil ya Allah? Itu pernah nggak? Oh, kalau memang aslinya memang masih pengen, ya. Oh, belum pernah ya? Ya itu mereka apa? Belum punya anak jadinya, memang belum ingin. Barisma tadi apa hakikat menuntut ilmu? Dengerin apa? Wah, berarti nih biadab gimana ini? Hakikat penuntut ilmu. Kalau ada video soal resum, siapa yang bahagia? Belum ada yang WA, kok cuma satu yang tugasnya tambah dong. Itu baru dia hirsun. Imam Syafi'i gimana? Orang tidak dapat ilmu kecuali dengan apa? 6 hal. Salah satunya apa? Hirsun apa artinya? Bukan. Artinya itu beda. Mana semua hirsun? Zakaun, cerdas. Hirsun. Hirsun itu tadi sama gurunya minta ilmu terus. Rakus yang baik itu rakus maknanya apa? Semangat terus. Kalau program video rekaman untuk ditulis jadi tugas itu dihapus, gimana Rizky? Bahagia apa sedih? Nah itu indikator. Senyum Rizky, bahagia merdeka ini. Tapi kata ini penilaiannya Habib Rusdi yang paling telaten sampai diketik. Habis itu jadi PDF ya. Tapi ya Habib Rusdi satu-satu. Itu keunggulannya orang yang kalem gitu. Ya, lama tapi karena hasilnya bagus. Begal itu ada di grup itu ya. Tapi emang nggak mau, guru emang nggak mau. Gitu. Hakikat ilmu tadi gimana? Baris mah? Penuntut ilmu wajib tadi katanya. Caranya zaman sekarang? Belajar. Ya taklim. Ya apa lagi? Rumus. Momen ya. Terus apa lagi? Iya ya apa?
Mendatangi WA isinya ya. Ya kan dihapus yang enggak isinya ilmu. Baik. Nih, Din. Wah. Din, biar kamu udah punya berapa? 2. Pembagian tauhid. Nah, ada berapa? Itu materi yang kemarin. Cepat. Pembagian tauhid. Ayo. Sebutkan. Mereka apa? Kasih nih. Mengingatkan. Apa arti akidah secara bahasa? Keyakinan. Itu ya, secara istilah. Din, apa secara istilah? Ini meyakini apa sih? Ini di dalam hati sama. Dalam hati apa? Meyakini. Itu arti iman berarti. Itu pelajaran ada atau virus itu iman. Tauhid 2. Enggak, arti akidah secara istilah. Kan keyakinan. Secara istilahnya apa? Yang diyakini itu dalam agama Islam itu apa? Meyakini bahwasanya ada. Ya, 1. Terus ada berapa? Rukun Abdullah, rukun iman. Sebut dulu. Iman kepada udah biar aku sendiri. Terus Iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada Allah. ya, baik dan buruk. Takdirmu kecil badannya diterima? Oh ya. Jangan disambung kayak Abi Adi itu. Kamu di reporting. Keriting lagi. Di manakah Allah? Cepat, angkat tangan dulu. Aina Allah. Di mana Allah? Nah, Ar-Rahman alal arsis tawa. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Artinya apa? Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu anunya, terjemahannya. Maknanya, maksudnya apa yang bersama manusia? Pengawasannya, bukan zatnya. Hasil lagi. Pertanyaan dasar lagi. Lupa pertanyaannya. Banyak sembeliwer dia. Masuk. Ya materi lagi ya, lupa ya. Takutnya ada yang jatuh. Siapa yang masih? Ini masih banyak nih. Besok lagi. Ini juga masih. Apa tujuan hidup? Ibadah. Apa? Susah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.